Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Ekawati. Saya merupakan dosen di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang, di mana bidang ilmu keahlian saya ada di manajemen sumber daya manusia. Dengan mata kuliah yang saya ampu diantaranya perilaku dan budaya organisasi, manajemen lintas budaya, dan hubungan industrial. Teknik yang saya gunakan dalam menyampaikan mata kuliah ini adalah dengan delivery, interaction, dan assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah hubungan industrial. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah di prodi yang memiliki bobot 3 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini bertujuan untuk memerankan sebagai pemecah masalah dengan menerapkan pemikiran secara kreatif dan memperhatikan peraturan serta keragaman budaya dalam hubungan industrial di tempat kerja dan implementasinya dalam praktek dunia usaha serta dunia industri. Mata kuliah ini menguraikan tentang apa sih psikologi kaitannya dengan hubungan industrial dalam perusahaan, di mana dalam konsep hubungan industrial ini apa saja yang terjadi dalam hubungan industrial, kemudian masalah apa saja yang sering timbul dalam hubungan industrial, serta bagaimana mengatasi masalah secara pribadi dalam dunia usaha maupun dunia industri. Kemudian bagaimana mahasiswa ini bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam hubungan industrial antara pekerja dengan pemilik pekerjaan atau dengan serikat pekerja dan perusahaan. Pembelajaran ini akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan diantaranya dengan melakukan metode penugasan, kemudian dengan case method dan small group discussion. Penilaian dilakukan melalui ujian tertulis, kemudian penilaian tugas, serta penilaian kinerja. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai dan menjelaskan mengenai gambaran umum bagaimana sih konsep hubungan industrial dan teori serta konsep secara psikologi. Yang kedua adalah memerankan bagaimana sih sebagai pemecah masalah dan melibatkan lembaga dalam organisasi pekerja, bagaimana peraturan serta bagaimana perjanjiannya. Kemudian bagaimana sih mampu menganalisis perjanjian kerja khusus yang berlaku di tempat kerja, mampu menjelaskan pentingnya K3, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mampu melakukan negosiasi serta menjalankan dinamika kelompok, baik melalui kasus-kasus dalam hubungan industrial. Adapun topik-topik pembahasan dalam mata kuliah ini diantaranya mengenai teori, konsep, dan ruang lingkup secara psikologi. Kemudian bagaimana sih ruang lingkup hubungan industrial, bagaimana landasan pokok hubungan industrial, lembaga kerjasama, dan lembaga kerjasama secara tripartit ataupun bipartit dalam organisasi pekerja atau dalam APindo. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai lembaga penyelesaian keluh kesah dan perselisihan hubungan industrial. Kemudian mengenai peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama serta perjanjian kerja secara khusus. Di antaranya juga bagaimana sih Dewan Pengupahan Daerah dan bagaimana dinamika dalam kelompok, psikologi konsumen dan produsen dengan implementasinya secara kasus-kasus di ketenaga kerjaan. Untuk menunjang proses pembelajaran, Unsika menggunakan sistem Learning Management System atau LMS yang dapat diakses melalui laman siska.unsika.ac.id. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah hubungan industrial. Yang pertama mengenai delivery. Di sini melakukan pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi ajar kepada mahasiswa agar materi tersampaikan secara efektif. Dalam mata kuliah ini menggunakan tatap muka dan tools pendukung berupa PowerPoint, kemudian contoh studi kasus yang mahasiswa bisa melakukan diskusi dalam proses hubungan industrial. Kemudian dari interaction yang dilakukan meliputi diskusi dan tanya jawab, bimbingan, dan aktivitas yang mendorong keterlibatan mahasiswa, di mana saya mengharapkan diskusi kelompok yang berbasis studi kasus secara aktual bagi mahasiswa. Kemudian berikutnya mengenai assessment. Di sini melalui penilaian secara formatif, melalui proses maupun melalui penilaian secara sumatif atau di akhir. Penilaian yang dilakukan berbentuk tes UTS dan UAS, ada proses dan tugas, di mana untuk bobot penilaiannya adalah tugas 10%, UTS 15%, UAS 25%, serta proses
itu 50%. Selanjutnya mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah hubungan industrial yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah hubungan industrial. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Di mana dua aturan ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di Indonesia itu ada dua Undang-Undang Ketenagakerjaan dan satu Permenaker. Satu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2021, yaitu yang kalau kita sering mendengar istilahnya adalah Omnibus Law. Kedua undang-undang ini bisa digunakan oleh perusahaan tapi tidak keduanya, bisa salah satu. Ada yang masih menggunakan Undang-Undang Nomor 13, ada yang sudah dengan Omnibus Law. Nah, kaitannya dengan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Saya coba sampaikan dulu pengertian dari kedua aturan ini ya. Kalau peraturan perusahaan ini dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat kerja dan tata tertibnya. Di mana kalau teman-teman bisa lihat di sini ada pasal 1 nomor 20 di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Untuk PP ini dibuat oleh perusahaan dengan memperhatikan masukan dari wakil pekerja yang wajib dipekerjakan. Ketika perusahaan membuat peraturan ini minimal mempekerjakan 10 orang pekerja. Beda dengan perjanjian kerja bersama. Kalau perjanjian kerja bersama ini dibuat atas dasar perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha yang membuat aturan kerja, di mana kalau di perjanjian kerja bersama ini dilakukan secara musyawarah atau mufakat antara serikat pekerja dengan pengusaha, di mana kalau pengusaha ini diwakili oleh manajemen. Nah, kalau pekerja ini diwakili oleh SP. SP ini dibentuk dari perwakilan masing-masing departemen yang ada di perusahaan. Berikutnya adalah ini ada masih peraturan perusahaan ya. Ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan di mana pengusaha ini harus mempekerjakan pekerja sebanyak 10 orang ketika harus membuat peraturan perusahaan. Kemudian dalam penyusunan PP, pengusaha wajib berkonsultasi mempertimbangkan dan dengan perwakilan dari buruh. Gitu. Kemudian pengusaha ini ketika berkonsultasi dengan siapa? Nah, kalau di pemerintah daerah ini diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai lembaga yang berkonsultasi dalam pertimbangan baik peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Ini ada standar minimal, ketentuan dalam PP tidak boleh lebih rendah dari peraturan undang-undang yang berlaku. Misalkan, yang teman-teman tahu seperti gaji pokok di daerah Kerawang itu adalah berapa? 5 juta sekian. Maka di PP ini tidak boleh memberikan kompensasi atau gaji ini di bawah yang sudah ditentukan gitu misalkan. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Kemudian ada tanggung jawab yang memang harus dipenuhi dalam peraturan perusahaan ini. Yang pertama adalah tanggung jawab si pengusaha itu sendiri. Ketika menyusun PP, di sini harus ada hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh pengusaha dengan mengikuti syarat kerja dan tata tertib. Kemudian ada saran dan masukan yang memang harus dipenuhi juga oleh pekerja dan pengusaha, di mana pekerja memberikan pertimbangan tertulis dalam waktu hasil kerja sejak dari draft PP ini diterima dari pengusaha. Jadi ketika mau membuat PP tidak atas dasar semua itu keinginan perusahaan, tapi atas dasar perundingan, baik dari pengusaha diwakili oleh manajemen serta pekerja diwakili oleh wakil pekerja. Kemudian pengesahan pejabat di sini adalah kalau pemerintah daerah seperti yang tadi saya sampaikan diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja dengan waktu maksimal 30 hari kerja untuk memastikan regulasi ini bertentangan tidak dengan undang-undang yang sudah ditentukan. Kayak tadi misalkan peraturan yang sudah dibuat oleh perusahaan
apakah isinya ini minimal sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan di undang-undang. Jangan sampai mengurangi. Contoh misalkan, ketentuan di undang-undang itu hak penuh untuk mendapatkan cuti sebanyak berapa? Kira-kira teman-teman tahu nggak? 8 hari atau 12? 12. Nah, misalkan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pekerja dalam mengambil hak cuti itu adalah 12 dalam 1 tahun. Minimal perusahaan itu harus mengikuti standar minimal 12, jangan sampai kurang. Jadi harus 12. Lebih itu kebijakannya lain. Barangkali kalau lebih ini adalah ketika ada beberapa perusahaan yang memang mengambil kebijakan per 5 tahun dengan masa kerja 5 tahun maka akan dapat cuti besar. Nah, cuti besar ini yang bisa diambil, bukan cuti di luar yang sudah ditentukan. Kemudian perjanjian kerja bersama, di mana PKB ini dibuat atas dasar perundingan bipartit. Kalau bipartit kira-kira perundingan antara siapa dengan siapa? Bipartit itu 2 atau 3? 2. Mungkin teman-teman lupa, saya ingatkan lagi nih. Jadi dalam hubungan industrial itu terdiri dari 3 pihak. 1, serikat pekerja mewakili pekerja. Kedua, pengusaha yang diwakili oleh manajemen. Ketiga, pihak satu lagi adalah tadi yang mengesahkan atau sebagai lembaga diskusi bimbingan adalah Dinas Tenaga Kerja. Jadi itu 3 pihak itu yang berada dalam lingkup hubungan industrial. Nah, ketika membuat perjanjian kerja bersama, ini dibuat atas dasar perundingan bipartit dulu antara serikat pekerja dengan manajemen mewakili pengusaha. Nah, kemudian di sini keterwakilan serikat pekerja dalam pembuatan perjanjian kerja bersama ini adalah dengan ketentuan perusahaan ini mempekerjakan minimal 50% dari jumlah pekerja, maka itu berhak untuk melakukan pemungutan suara dalam membuat perjanjian kerja bersama. Jadi kalau mau membentuk perjanjian atau membuat perjanjian kerja bersama itu atas dasar perundingan, perwakilan dari serikat pekerja dengan pihak pengusaha yang diwakili oleh manajemen. Mereka melakukan perundingan regulasinya dari undang-undang tadi nomor 13 dengan Omnibus Law gitu. Minimal standarnya sesuai dengan undang-undang gitu. Itu dibuatkan draft. Nanti pada akhirnya akan diajukan, didaftarkan ke instansi ketenaga kerjaan. Kalau PKB-nya sudah jadi draft dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan. Di sini ada pengusaha, kemudian serikat pekerja dan dinas tenaga kerja sebagai bentuk verifikasi. Teman-teman boleh lihat di sini ada perbandingan PP dan PKB. Kalau PP dibuat mandiri oleh perusahaan, tapi kalau PKB dirundingkan dulu dengan serikat pekerja. Gitu. Kemudian kalau keberadaan SP di perusahaan, kenapa dibuatkan peraturan perusahaan? Itu karena mungkin serikat pekerjanya belum ada, tapi sudah bisa dibuat PP karena sudah mempekerjakan minimal 10 orang. Kalau PKB itu ketika perusahaan sudah berjalan, wajib mengadakan atau membentuk serikat pekerja yang terdaftar. Didaftarkannya kemana? Ke Dinas Tenaga Kerja. Kemudian aspek berikutnya adalah prosedur legal. Kalau dari PP dengan PKB ada bedanya. Kalau PP itu memerlukan pengesahan, tapi kalau di PKB perlu mendaftarkan dulu sebelum disahkan. Jadi ketika kalau PP pengesahan dulu, tapi kalau PKB didaftarkan dulu. Siapa? SP-nya, kemudian akan dibentuk PKB-nya. Berikutnya, untuk masa berlaku, kalau PP itu sama PKB sama-sama 2 tahun. Itu 2 tahun, ketika sudah masa 2 tahun, PP ini wajib diperbarui. Nah, kalau PKB maksimal 2 tahun bisa diperpanjang lagi kalau memang belum ada draft berikutnya. Itu. Kemudian kedudukan hukumnya. Kalau peraturan perusahaan gugur jika sudah ada peraturan atau perjanjian kerja bersama yang sudah disepakati. Gitu. Tapi kalau di PKB instrumen tertinggi syarat kerja di perusahaan, dua-duanya mengacu kepada regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Hanya bedanya apa tadi? Kalau peraturan perusahaan
dibuat mandiri oleh pengusaha. Kalau PKB harus dirundingkan dulu. Nah, berikutnya adalah ketentuan waktu dalam hukum. Kalau teman-teman bisa lihat di Permenaker nomor 28 tahun 2014 mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan, masa berlaku PP dan PKB tadi seperti yang sudah sampaikan 2 tahun ya. Nah, selama perundingan PKB baik yang lama maupun yang baru, misalkan sudah mau habis masanya 2 tahun, tapi belum selesai draftnya maka akan ada perpanjangan. Gitu. Tapi kalau PP itu kan wajib diperbarui. Kemudian ini ada tahap penyusunan atau legalitas. Penyusunan ini dirancang satu oleh tim dan perundingan bipartit. Itu dalam bentuk draft awal. Berikutnya dengan melakukan konsultasi atau musyawarah dengan membahas draft PP maupun PKB ini dirundingkan. Apakah dari isinya ada yang keberatan? Kalau keberatan bisa didiskusikan lagi, tapi kalau tidak sudah masuk ke tahap yang ketiga, melakukan penetapan atau penandatanganan baik itu dari direksi maupun dari perwakilan serikat pekerja, ada kesepakatan bersama. Yang terakhir, sebagai bentuk pengesahan dan pendaftaran ini diajukan ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi draftnya ini nanti diberikan ke Disnaker. Sudah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait di perusahaan maupun perwakilan dari pekerja. Nah, di sini ada substansi wajib dari PP dan PKB ya. Ada hak dan kewajiban, ada syarat, tata tertib pengupahan dan mekanisme perselisihan ataupun ada sanksi. Dimana kalau hak dan kewajiban menegaskan bagaimana sih pengusaha ini memberikan hak dan kewajiban dari para pekerja. Tapi itu harus terukur. Mengukurnya dari mana? Dari undang-undang yang telah ditentukan, Undang-Undang Tenaga Kerja sendiri. Kemudian syarat dan tata tertib. Biasanya dalam PP maupun PKB, di dalamnya memuat mengenai jam kerja. Jam kerja minimal 1 hari itu adalah 8 jam. Kalau sudah lebih dari 8 jam berarti dihitungnya lembur. Gitu. Untuk perhitungan lembur nanti disampaikan oleh pihak manajemen. Kemampuan membayar di per jamnya itu berapa. Kemudian yang kedua, waktu istirahat yang sudah ditentukan dari undang-undang itu waktu istirahat selama 1 jam. Kemudian ada K3. K3 ini penting. K3 itu kepanjangan dari kesehatan. Apa kepanjangannya? Coba yang keras, Rizal. Kesehatan, keselamatan kerja. Nah, jadi K3 ini memang wajib harus ada dalam perusahaan. Bisa dibayangkan, umpama ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Kalau tidak ada K3 bagaimana? Atau bukan kecelakaan, misalkan terjadi kebakaran mesin. Kalau tidak ada K3 itu nanti akan seperti apa imbasnya, efeknya gitu. Kemudian tata tertib disiplin kerja di lingkungan perusahaan. Jam masuknya mulai jam berapa? Jam pulangnya jam berapa? Untuk pekerja yang di shift juga pasti beda. Hari liburnya juga pasti beda. Jadi itu ditentukan dalam PP dan PKB yang memang harus ada isinya di dalamnya. Kemudian mengenai pengupahan dan kesejahteraan. Mengatur komponen upah minimal dibayarkan itu sesuai dengan gaji pokok. Jika memang ada harus dibayarkan lembur, berapa kali sih atau berapa persen sih yang harus dibayarkan. Kemudian mengenai tunjangan. Nah, tunjangan ini kan macam-macam. Ada tunjangan jabatan, ada tunjangan apa lagi? Istri dan anak. Ada tunjangan apa lagi? Misalkan uang lembur. Nah, itu sudah ditentukan. Harus ada dalam PP dan PKB. Kalau tidak, karyawan bingung. Saya lembur sekian jam, saya dibayar berapa? Gitu. Jadi itu memang sudah ada ketentuannya. Kemudian mengenai struktur skala dan upah sesuai ya dengan peraturan dan fasilitas kesehatan kerja. Contohnya kayak klinik. Nah, klinik itu harus ada dalam perusahaan. Jika terjadi kecelakaan maka pertolongan pertamanya adalah di klinik dulu. Kalau memang klinik tidak bisa menangani baru dibawa ke perusahaan. Kemudian mekanisme perselisihan dan sanksi.
Prosedur penyelesaian keluhan kerja, jenis pelanggaran dan tingkat sanksi disiplin itu diatur dalam undang-undang. Maka turunannya di PP dan PKB terutama itu juga harus mengikuti. Misalkan seseorang ini akan dapat SP 1 tidak langsung dapat. Yang pertama adalah teguran lisan dulu. Kalau yang bersangkutan tidak masuk 3 hari berturut-turut. Berikutnya, kalau lisan sudah tidak tertulis sebagai bentuk laporan nanti. Gitu. Tertulis ternyata dia masih melanggar, maka turun SP1 dan sampai ke SP3. Nah, berikutnya adalah pencegahan konflik. Dalam hubungan industrial itu kan tidak selalu harmonis ya. Pasti selalu ada saja perbedaan. Mungkin kalau teman-teman sering mendengar ada demo di luar, demo perusahaan. Itu karena perundingan secara bipartitnya belum tentu ada titik temu. Misalkan contoh pembayaran pesangon atau pembayaran misalkan kalau kita mau lebaran tuh THR. Nah, THR ini kan wajib dibayarkan oleh perusahaan. Ternyata perusahaan ini memerlukan waktu agak lama. Maka itu harus disampaikan. Karena ketentuannya memang hak penuh dari karyawan mendapatkan uang THR. Ketika misalkan tidak dibayarkan, harus melakukan perundingan dulu. Kenapa tidak dibayarkan? Kapan bisa dibayarkan? Gitu. Jadi kalau misalkan ternyata tidak ada titik temu, itu kan secara bipartit antara SP dengan perusahaan yang diwakili oleh manajemen. Tidak ada titik temu, maka mereka akan bawa ke tripartit keluar. Makanya selalu ada terjadi demo dibawa keluar. Itu karena perundingannya. Berarti ada yang tidak harmonis. Itu kan bagian dari salah satu bisa jadi konflik ya. Bagaimana sih mencegahnya? Nah, dalam PP dan PKB di sini diusahakan itu isinya meminimalisir segala sesuatu mengenai perselisihan. Perselisihan itu semoga tidak timbul gitu. Kalau semuanya tersampaikan, dikomunikasikan. Maka dalam PP dan PKB itu memang harus ada kejelasan aturan hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha. Gitu ya. Dimana kalau semua tersampaikan berarti sudah transparan nih perusahaan, sudah menyampaikan semua hak dan kewajiban. Maka nanti hubungan yang harmonis dan kondusif ini dari kedua belah pihak itu akan terjalin dengan baik. Oke, dari penyampaian materi dari saya cukup sekian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga silakan. Kita buka diskusi. Saya terima pertanyaan dari teman-teman, mangga. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum saya kasih tugas ya. Oke, mangga silakan. Linda mau nanya? Boleh. Oh, betul. Ini. Oh, sesudah. Mana ya? Oh ya. Iya. 1 jam. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Linda atas pertanyaannya. Lanjut saya jawab ya, langsung. Jadi kalau secara ketentuan itu 30 menit, 60 menit berarti 1 jam ya. Kenapa 30 menit? Mungkin pertimbangannya gini. Balik lagi, sebelum menentukan 30 kan mereka melakukan perundingan dulu. Ini kan sudah tersahkan dalam PKB. Sebelum disahkan berarti ada perundingan antara kedua belah pihak tadi. Ketika diputuskan 30, mungkin ada istirahat yang memang dilakukan 2 kali, misalkan di jam 10. Jam 10 itu ada istirahat setengah jam, kemudian istirahat lagi di jam 12 untuk makan siang. Atau mungkin di jam menjelang sore ada jam sholat asar. Nah, dibagi 2. Yang boleh teman-teman ingat adalah
apapun peraturannya, itu sudah pasti ada perundingan. Barangkali 1 jam ini dibagi menjadi 2, bukan langsung. Kalau langsung kan kalau biasanya secara umumnya 1 jam itu adalah setengah jam kurang lebih untuk makan, setengah jam untuk waktu sholat. Nah, atas dasar perundingan dengan segala pertimbangan dan kebijakan dari perusahaan dan SP, ternyata mereka ingin istirahatnya 2 kali. Yang setengah jam dipakai saat sholat asar. Nah, kemungkinan seperti itu. Nanti boleh Linda konfirmasi lagi, apakah jamnya memang 2 kali istirahat atau memang 1 kali. Sebetulnya kan sudah, kalau perusahaan itu harus minimal mengikuti syarat yang sudah ditentukan. Kalau kurang, nah balik lagi, apakah PKB-nya ini, jam istirahat 30 menit ini tertulis tidak dalam PKB? Biasanya kalau sebelum disahkan itu akan ditinjau dulu sama Disnaker. Minimal sudah sesuai dengan ketentuan, kalau belum berarti itu bisa dilakukan perundingan kembali. Oke, terima kasih ya. Ya, sudah cukup. Berikutnya saya akan kasih tugas buat teman-teman untuk diskusi kelompok ya. Jadi karena ini kaitannya mengenai PP dan PKB, saya minta mahasiswi di sini dibagi kelompok dengan mengambil satu dokumen. Silakan bebas teman-teman bisa ambil dari internet, tempat magang, atau mungkin dari keluarga, ayah, ibu, saudara yang punya PP atau PKB. Itu teman-teman mengambil contohnya satu, mau PP boleh atau PKB boleh. Jadi tugasnya adalah teman-teman membuat tabel sederhana mengenai 3 aspek. Silakan teman-teman amati. 1, cara pembuatannya itu bagaimana sih menyusunnya? Kan sekarang di sosial media banyak contoh PKB dari perusahaan mana-mana gitu ya. Boleh dilihat. Kedua, untuk ketentuan pemberian pesangon ataupun fasilitas. Gitu. Silakan teman-teman nanti dibaca lagi kaitannya dengan 2 itu tadi, apakah di dalamnya memuat mengenai cuti. Tapi sebelum teman-teman mulai ke sini, saya rasa teman-teman boleh untuk mencari referensi dulu dengan undang-undang tadi, tenaga kerja dan Omnibus Law. Baca dulu isinya terkait masalah ketentuan, misalkan cutinya sebetulnya diaturnya 12 minimal. Nah, nanti dibandingkan dengan di perusahaan yang teman-teman ambil. Kemudian untuk jam kerja, minimalnya 8 jam. Apakah di perusahaan itu tertulis PP dan PKB-nya? 8 jam tidak. Kelebihannya dihitung lembur atau tidak. Kemudian pemberian bonus. Kalau pemberian bonus di sini kan memang dikembalikan ke kemampuan perusahaan masing-masing. Besarannya tidak sama. Minimal 1 bulan gaji, ada yang lebih dari itu. Tapi tidak semua perusahaan memberikan kelipatan yang sama. Gitu. Tapi minimal 1 bulan gaji. Yang terakhir adalah mekanisme penyelesaian perselisihan jika ada. Ya pasti ada. Perselisihan itu pasti ada. Namun di dalam PP dan PKB, apakah itu diatur tidak jika ada yang melanggar? Contoh misalkan, dalam perusahaan ada satu karyawan yang memang membuat gaduh, membuat ulah, mengganggu teman-temannya untuk bekerja. 1 kali dia dapat teguran, dapat SP. Kalau berkelanjutan itu akan mengganggu. Nah, tindakan dari perusahaan ini ngapain sih? Bagaimana sih terhadap satu pegawai ini? Apakah dibiarkan aja atau bagaimana? Karena kalau sudah sangat mengganggu, perusahaan boleh melakukan PHK. Jadi gitu ya tugasnya teman-teman. Oke, nanti saya tunggu tugasnya. Silahkan teman-teman diskusi dulu. Terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.